Timnas Indonesia batal hadapi Kuwait dan kini dijadwalkan melawan Taiwan pada September. Media Malaysia menyoroti perbedaan peringkat FIFA, menyebut pilihan ini jadi kontras mencolok. Miliano Jonathans resmi memilih Timnas Indonesia karena dorongan hati dan dukungan keluarga. Pengalaman ayahnya menonton bola di tanah air jadi pemicu emosional keputusan besar ini. Max Hilgers terancam absen pemusatan latihan timnas akibat statusnya yang dibekukan di FC Twente. Bursa transfer yang mepet membuat nasibnya dan peluang bergabung ke skuad Garuda penuh ketidakpastian. Nilai pasar Tom Hai mencapai 18,9 miliar rupiah, menempatkannya sebagai pemain lokal paling mahal di Liga Indonesia. Status ini membuatnya melampaui nama-nama besar seperti Jordi Amat dan Rizky Ridho. Eliano Reinders jadi rebutan Persib dan Bali United setelah tak kunjung mendapat menit bermain reguler di PEK Swallow. Kedekatannya dengan pelatih Bali bisa jadi faktor penentu meski Persib serius membidik jasanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. PSSI resmi mengumumkan perubahan lawan untuk Timnas Indonesia dalam laga persahabatan bulan September mendatang. Keputusan ini diambil setelah Kuwait secara mendadak menarik diri dari agenda pertandingan. Sebagai pengganti, PSSI menunjuk Taiwan untuk menjadi lawan skuad Garuda. Langkah tersebut langsung menarik perhatian media Malaysia. Salah satu portal olahraga negeri jiran, Makan Bola, menyoroti keputusan ini dengan menekankan perbedaan peringkat FIFA antara kedua tim. Media itu menulis bahwa Indonesia yang saat ini berada di posisi 118 dunia akan menghadapi tim dengan peringkat jauh di bawahnya, yakni Taiwan yang menempati posisi 172 dunia. Dalam artikelnya, Makan Bola menuliskan judul yang cukup mencolok. Indonesia pilih negara ke-172 dunia ganti Kuwait. Mereka menekankan bahwa pemilihan Taiwan bukan hanya sekadar pergantian lawan, tetapi juga menimbulkan kontras dari sisi kualitas berdasarkan peringkat resmi FIFA. Pertandingan ini tetap dijadwalkan berlangsung pada bulan September sesuai agenda yang sudah disiapkan PSSI. Meski terjadi perubahan lawan, laga uji coba tetap dianggap penting sebagai bagian dari persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda kompetisi resmi berikutnya. Media Malaysia itu juga mengingatkan bahwa Kuwait, lawan yang sebelumnya dijadwalkan, memiliki peringkat lebih tinggi dibanding Taiwan. Namun, dengan keputusan ini, Timnas Indonesia akhirnya akan berhadapan dengan tim dari Asia Timur yang secara statistik berada di bawah mereka. Hingga saat ini, pihak PSSI belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai alasan khusus pemilihan Taiwan. Namun, keputusan itu memastikan bahwa Timnas tetap memiliki lawan tanding, meski dengan kualitas berbeda dari rencana awal. Laga uji coba bulan September nanti akan menjadi sorotan tersendiri, bukan hanya bagi pecinta sepak bola tanah air, tetapi juga bagi media asing yang turut memantau perkembangan Timnas Indonesia. Miliano Jonathans mengambil keputusan resmi yang menandai babak baru dalam karir internasionalnya. Ia memilih untuk membela Timnas Indonesia. Dalam pernyataannya, Miliano menyebut keputusan itu sebagai awal sebuah petualangan baru dan menyampaikan antusiasme untuk segera bergabung bersama skuad Garuda. Ia menegaskan pilihan tersebut lahir dari dorongan hati yang kuat, bukan semata pertimbangan lain. Sebelum memutuskan, Miliano melakukan diskusi mendalam dengan orang-orang terdekat, termasuk kedua orang tuanya. Percakapan itu menjadi titik penegasan bagi langkahnya, dan pada akhirnya ia merasa yakin bahwa membela Indonesia adalah pilihan yang paling sesuai dengan perasaannya. Miliano secara eksplisit menyebutkan bahwa keluarganya memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan ini. Ayah Miliano berbagi pengalaman menonton pertandingan sepak bola di Indonesia dan menggambarkan suasana yang sangat meriah. Kesaksian itu menumbuhkan rasa ingin tahu pada Miliano dan memperkuat keinginannya untuk merasakan langsung atmosfer pertandingan di tanah air. Kesan ayahnya menjadi salah satu faktor emosional yang mengarahkan Miliano pada keputusan final. Keputusan Miliano juga menempatkannya dalam gelombang pemain keturunan yang memilih memperkuat Timnas Indonesia. Bagi Miliano, pilihan ini bukan sekadar perubahan afiliasi, melainkan langkah personal yang berakar pada ikatan hati dan rasa penasaran terhadap pengalaman bermain bagi negara asal.
Dengan pengumuman ini, Miliano menegaskan kesiapan untuk memulai proses adaptasi bersama tim nasional, mengikuti arahan pelatih, dan berkontribusi sesuai peran yang diberikan. Pernyataannya menutup bab pengambilan keputusan dan membuka halaman baru yang akan diisi pengalaman, pembelajaran, dan tantangan di panggung internasional. Maes Hilger kini menghadapi situasi yang berpotensi merugikan proses pemusatan latihan Timnas Indonesia. Bek tengah berusia 23 tahun itu masih dibekukan dari skuad FC Twente setelah menyatakan keinginan untuk hengkang sementara masa baktinya bersama klub akan berakhir tahun depan. Permintaan pindah yang diizinkan oleh klub belum diikuti kepastian kedatangan klub peminat, sehingga posisi Hilger menjadi tidak menentu. Direktur teknis Twente, Jens Strower, memberi sinyal tegas mengenai opsi yang tersedia. Hilger bisa terus dibekukan hingga kontraknya habis pada tahun depan jika tidak ada klub yang menebusnya. Satu-satunya jalan agar pemain tersebut dapat kembali tampil untuk Twente adalah dengan menandatangani perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Namun Strower juga menyatakan belum menerima kabar bahwa Hilger bersedia mengambil langkah itu. Waktu menjadi faktor krusial. Hilger disebut hanya memiliki waktu kurang dari sepekan untuk menemukan klub baru. Sementara situasi di pasar transfer saat ini dinilai tidak menguntungkan bagi proses kepindahannya. Bursa transfer di Belanda masih dibuka hingga 2 September 2025 dan tenggat ini menentukan kemungkinan Hilger bisa menyelesaikan proses administrasi dan registrasi bersama klub baru. Kondisi ini berimplikasi langsung pada rencana Timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert mengharapkan semua pemain tersedia di Surabaya pada 1 September 2025 untuk pemusatan latihan. Bila Hilger belum menemukan solusi di bursa transfer, kewajiban untuk menjalani tes medis atau menandatangani kontrak bersama klub baru dapat menghambat kedatangannya. Akibatnya, sesi latihan yang seharusnya diikuti Hilger bisa terpangkas atau tertunda sampai nasibnya di pasar transfer jelas. Sampai keputusan yang mengikat muncul, klub, pelatih, dan publik akan menunggu perkembangan yang menentukan kelanjutan karirnya dan keterlibatannya dalam persiapan Timnas Indonesia. Persib Bandung resmi mengontrak Tom Hye untuk durasi 2 tahun dan langsung menjadwalkannya bergabung dalam latihan tim untuk musim ini. Pengumuman resmi klub menyatakan bahwa gelandang yang tercatat sebagai anggota Timnas Indonesia itu akan menjadi bagian dari skuad Persib dalam persiapan kompetisi yang akan datang. Kedatangan Hye memunculkan sorotan utama terkait nilai pasar pemain. Mengacu pada data Transfermarkt, nilai pasar Tom Hye tercatat 1 juta euro atau diperkirakan setara 18,9 miliar rupiah. Angka ini menempatkan Hye sebagai pemain lokal dengan nilai pasar tertinggi di Liga Indonesia saat ini. Dalam perbandingan yang dipublikasikan, posisi tersebut menggantikan nilai pasar Jordi Amat yang tercatat 650.000 euro dan menempatkan Hye di atas bek Rizky Ridho yang tercatat 550.000 euro. Pernyataan tentang nilai pasar ini merujuk langsung pada angka yang dikutip dari sumber tersebut. Kontrak 2 tahun yang diumumkan klub menjadi dasar kerjasama antara pemain dan Persib untuk periode yang disepakati. Informasi publik yang menyertai pengumuman menegaskan durasi kontrak dan jadwal awal keterlibatan Hye dalam latihan tim. Rincian terkait klausul kontrak atau struktur kompensasi tidak diuraikan dalam pengumuman yang dipublikasikan bersamaan dengan data nilai pasar. Data Transfermarkt yang dikutip dan pengumuman klub merupakan pokok informasi dalam pemberitaan ini. Satu pihak mencatat durasi kontrak dan penjadwalan pemain, pihak lain menyajikan estimasi nilai pasar yang menempatkan Hye pada posisi tertinggi di antara pemain lokal. Status tersebut menjadikan nama Tom Hye sebagai figur bernilai tinggi di kompetisi domestik menurut catatan pasar yang dikutip. Dengan posisi nilai pasar tertinggi tersebut, perhatian kini tertumpu pada proses formalisasi kehadiran Hye di lapangan bersama Persib. Informasi resmi dari klub dan dokumentasi terkait akan menjadi acuan untuk memahami lebih lanjut posisi pemain ini dalam skuad. Persib Bandung kembali dikabarkan tengah membidik pemain diaspora untuk memperkuat skuadnya. Kali ini nama yang muncul adalah Eliano Reinders. Kabar ini mencuat setelah media Belanda melaporkan bahwa Reinders tidak hadir dalam sesi latihan PEC Zwolle. Absennya sang pemain disebut berkaitan dengan proses negosiasi kepindahan menuju Indonesia. Persib Bandung disebut sebagai salah satu klub yang serius meminatinya, bersama dengan Bali United yang juga berada dalam perburuan tanda tangan pemain berusia 24 tahun itu. Eliano Reinders dikenal sebagai pemain yang mampu menepati beberapa posisi di lini tengah, namun belakangan menit bermainnya bersama tim utama menurun. Dalam 2 musim terakhir, Reinders tidak lagi menjadi pilihan reguler di bawah pelatih Henry van der Vet. Kondisi ini disebut menjadi salah satu alasan mengapa ia terbuka terhadap kemungkinan hijrah ke Indonesia.
Situasi menjadi semakin menarik karena Bali United memiliki keuntungan tersendiri dalam upaya merekrut sang pemain. Klub berjuluk Serdadu Tridatu saat ini dilatih oleh Johnny Jensen, sosok yang pernah bekerja sama dengan Rangers di PEC Juole. Hubungan tersebut diyakini dapat mempermudah proses adaptasi sekaligus menjadi daya tarik tambahan bagi sang gelandang untuk memilih Bali United sebagai pelabuhan barunya. Meski demikian, kepindahan Rangers bukanlah perkara mudah. Ia masih memiliki kontrak jangka panjang bersama PEC Juole hingga pertengahan 2027. Klub manapun yang ingin mendatangkannya harus menyiapkan biaya transfer untuk menyelesaikan kesepakatan. Pihak Juole sendiri dilaporkan memberi ruang bagi sang pemain untuk merampungkan negosiasi, dengan menempatkannya terpisah dari tim utama dan hanya berlatih di ruang kebugaran. Media Belanda menegaskan bahwa minat dari klub-klub Indonesia cukup serius. Persib Bandung dan Bali United sama-sama ingin mendatangkan gelandang muda ini untuk memperkuat barisan tengah mereka di kompetisi mendatang.